Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita kembali membahas kebakaran TPA Jatiwaringin. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin dan juga warga yang terdampak, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Yogi Syarefi di Tangerang, Banten. Selamat pagi Tessa, bagaimana perkembangan terkini pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin di sana? Bisa Anda gambarkan situasinya? Ya, Renata dan juga saudara, memang sejak pagi tadi kami pantau sederet upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin ini masih terus dilakukan. Melalui jalur darat, petugas pemadam kebakaran berusaha untuk mendekat ke titik-titik api yang memang disinyalir masih menyala sampai dengan hari ini. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Yogi Syarefi. Beginilah situasi terkini proses pemadaman di TPA Jatiwaringin. Mengingat ini sudah memasuki ke hari ke-7, namun kami masih bisa melihat ada asap yang masih keluar dari tumpukan nyalir karena masih adanya api yang belum sepenuhnya padam yang berada di bawah tumpukan sawah. Gambar yang ditunjukkan oleh juru kamera Yogi Syarefi di sini memperlihatkan memang ada sejumlah alat berat yang dioperasikan. Kami pantau sejak pukul 7 pagi tadi sudah mulai beroperasi untuk mengeruk sampah dan juga mengeruk tanah di sini dalam hal untuk memberikan akses kepada para petugas pemadam kebakaran, karena mengingat memang lokasi tempat kebakaran ini benar-benar ada di tengah-tengah TPA Jatiwaringin ini, yang mana tumpukan sampah ini, maksud kami tumpukan sampahnya ini setinggi 25 sampai 30 meter. Jadi inilah yang membuat menjadi kendala bagi petugas pemadam kebakaran untuk dapat mengakses ke titik-titik api yang berada di tengah-tengah dari tumpukan sampah. Dan inilah ekskavator atau alat berat yang memang dioperasikan untuk membuka jalan atau memberikan akses kepada petugas pemadam kebakaran, sehingga bukan hanya petugasnya saja yang bisa masuk, namun juga kami bisa melihat ada armada pemadam kebakaran yang sudah bisa berhasil masuk ke titik yang lebih dekat dengan titik-titik api yang masih menyala. Selain itu juga, Renata dan juga saudara, memang sejak tadi pagi ini upaya pemadaman dengan menggunakan helikopter waterbombing juga sudah mulai dioperasikan. Kami bisa melihat di sini ada 3 armada helikopter waterbombing yang dikerahkan oleh BNPB untuk membantu proses pemadaman ini supaya lebih cepat. Begitu. Tadi kami juga sempat mendapatkan konfirmasi dari pihak BNPB yang bertugas di sini, akan mengatakan juga bahwa tidak menutup kemungkinan untuk menambah armada helikopter lagi. Mengingat memang karena ini sudah memasuki ke hari yang ke-7 dan 15 hektar lebih di TPA Jatiwaringin ini sudah hangus terbakar. Jadi memang dari pihak BNPB beserta juga dengan petugas gabungan ini akan mengupayakan langkah-langkah lain lagi, seperti misalnya tadi untuk menambah armada helikopter waterbombing, dalam hal ini untuk mempercepat proses pemadaman. Selain itu juga upaya yang sudah dilakukan oleh petugas gabungan di sini, yakni melalui injeksi air, di mana akan disiagakan juga sudah diberlakukan ini sejak 3 hari yang lalu, terkait dengan adanya bersiaga armada tangki-tangki air yang nantinya akan disalurkan melalui selang dan diinjeksi atau ditusukkan ke dalam tumpukan sampah ini. Mengingat memang titik-titik api yang masih menyala sampai dengan saat ini berada di bawah tumpukan sampah yang memang sangat sulit untuk dijangkau oleh petugas. Terlebih juga medannya ini rawan ambles, sehingga memang melalui injeksi air ini diharapkan bisa memberikan pembasahan yang lebih merata ke setiap area yang memang disinyalir masih ada titik-titik api yang menyala. Kami masih akan pantau ke depannya di hari ini apakah memang nantinya akan ada tambahan armada helikopter waterbombing lagi sehingga menjadi 4 armada di hari ini, ataupun nanti juga ada petugas pemadam kebakaran yang akan menerapkan strategi baru dalam hal ini untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin ini, Renata. Baik, upaya waterbombing dan juga pengerukan sampah masih terus dilakukan di TPA Jatiwaringin. Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup juga sudah menyatakan bahwa pantauan thermal kemarin begitu sudah di bawah 4%. Dari pandangan Anda, Tessa, di sana seperti apa tingkat keparahan dan memungkinkankah bahwa pada hari ini target pemadamannya bisa selesai dilakukan atau seperti apa langkah-langkah yang dilakukan?
Iya, memang target dari petugas gabungan ini secepatnya dan diharapkan memang di pekan ini bisa benar-benar padam untuk semua titik apinya. Namun kalau bisa kami gambarkan di hari ini memang asap yang muncul dari titik-titik api yang masih menyala ini sudah tidak sepekat dari 3 hari sampai dengan kemarin. Dapat kami gambarkan juga memang karena di sini anginnya tidak sekencang hari-hari sebelumnya. Jadi memang asap ini tidak terbawa ke area-area lain, termasuk juga ke area permukiman. Kalau dapat kami pantau sejak tadi pagi, ini memang cuaca masih sangat terik, sehingga memang belum ada awan yang bisa digunakan untuk BNPB dalam hal upaya operasi modifikasi cuaca, karena BNPB juga sudah menyebutkan bahwa nantinya akan berkoordinasi dengan BMKG terkait dengan operasi modifikasi cuaca ini, karena mengingat sederet upaya sudah diberlakukan dan memang diharapkan nantinya apabila ada operasi modifikasi cuaca ini, pemadaman bisa semakin cepat begitu. Dan dari BMKG juga menyebut bahwa nantinya akan melihat posisi awan terlebih dahulu, apakah memang ada awan yang sudah berada di atas TPA Jatiwaringin ini, dan digambarkan oleh BMKG memang ini nanti baru bisa dilakukan sekitar 6 sampai 7 hari ke depan. Namun kita juga masih sama-sama memantau apakah sebelum 6 sampai 7 hari ke depan ini juga sudah ada awan yang bisa terlihat di atas TPA Jatiwaringin ini sehingga bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Renata. Baik, BMKG dan juga BNPB ini masih melakukan koordinasi begitu ya, bagaimana kemudian bisa mendorong upaya modifikasi cuaca. Namun memang sampai sejauh ini baru waterbombing dan juga pengurukan sampah yang terlihat di TPA Jatiwaringin, Tessa. Bisa Anda gambarkan juga bagaimana aktivitas warga? Apakah di sekitar TPA Jatiwaringin ini masih ada aktivitas warga atau benar-benar sudah direlokasi semua, Tessa? Terkait dengan aktivitas warga, kami bisa melihat memang di sini sangat minim aktivitas warga karena memang dari petugas gabungan di sini juga sudah mensterilkan area TPA Jatiwaringin ini sehingga memang diharapkan tidak ada warga lagi yang datang untuk menonton upaya proses pemadaman di TPA Jatiwaringin ini, mengingat memang asap yang masih ada kemungkinan terbawa oleh angin ini sangat dapat mengganggu kesehatan warga. Jadi memang di sekitar area dengan radius kurang lebih 300 sampai 500 meter dari TPA Jatiwaringin ini sudah tidak terlihat ada aktivitas warga, termasuk juga tidak adanya aktivitas pembuangan sampah kembali ke TPA Jatiwaringin ini, karena mengingat di hari pertama sampai dengan hari kedua ini masih terlihat adanya truk pengangkut sampah yang datang untuk mengirimkan sampah ke TPA, namun kami pantau dari pagi tadi di hari yang ke-7 ini memang sudah tidak terlihat adanya proses pengangkutan sampah atau pengiriman sampah ke TPA Jatiwaringin ini. Terkait juga dengan dampak yang dirasakan oleh warga sekitar, tadi kami sempat mendatangi ke salah satu posko pengungsian yang ada di kantor desa Tanjakan Mekar, di mana petugas di sana juga mengatakan bahwa memang pengungsi yang datang ke pengungsian itu sifatnya datang dan pergi. Jadi saat memang asap ini terbawa oleh angin mendatangi atau mendekat ke permukiman mereka, barulah di situ mereka akan datang untuk mengungsi di kantor desa. Namun saat pagi tadi kami datang memang hanya tersisa sekitar 10 sampai 15 orang yang masih ada di pengungsian yang ada di kantor desa Tanjakan Mekar, walaupun dari petugas kesehatan di sana menyebut dari hari Selasa yang lalu sampai dengan hari ini sudah ada total sekitar 167 warga yang mengungsi di kantor desa Tanjakan Mekar. Dan nantinya juga dari Dinas Kesehatan beserta dengan otoritas setempat juga masih terus melakukan mapping ke rumah-rumah apabila ada warga yang masih terdampak dengan keluhan gangguan pernafasan ataupun keluhan yang lainnya, dan difasilitasi dengan pelayanan kesehatan gratis dari dinas setempat. Renata. Baik, terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Yogi Syarevi langsung dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten.